Saat datang kepadamu, kami nantikan firman-Mu, Tuhan. Tanamkan kebenaran-Mu, bentuklah seturut kehendak-Mu. Terang Kristus kan kami pancarkan dalam kata, karya, serta iman. Firman-Mu kami nantikan, kehendak Tuhan kami muliakan. Ajar kami rendah hati, taat yang penuh hormat sejati. Dengan kuasa yang ilahi, uji murnikan pikiran kami. Karena kasih-Mu iman pun bangkit, karena kuasa-Mu kami pun jeli. Firman-Mu kan tergenapi, menghalau sangsi di hati kami. Baharui budi kami, mampukan kami ikut jalan-Mu. Kebenaran tak pernah usang, akan bergema sepanjang zaman. Kami berpegang pada janji-Mu, di dalam iman kami pun maju. Firman-Mu bangun gereja-Mu, hingga dunia penuh kemuliaan-Mu. Selamat pagi, pemirsa Hikmat Pagi. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat-Nya selalu melimpah, terutama untuk pagi hari ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, puji syukur senantiasa kami ucapkan, karena Engkau sungguh baik. Engkau selalu memberi berkat kami berkecukupan setiap hari. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Angga Prastia. Semoga firman ini dapat menjadi pegangan hidup kami sehari-hari. Engkau sungguh baik Bapa. Terima kasih. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman pada pagi hari ini diambil dari 2 Petrus 1 ayat 21 dengan tema Allah penulis utama Alkitab. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, 2 Petrus pasal pertama ayat 21 yang baru saja kita baca dan kita dengar, mengajarkan bahwa kitab suci berasal dari Allah dan merupakan bagian dari Allah, bukan bagian manusia. Allah mengilhami para penulis kitab suci dan tulisan-tulisan mereka. Ungkapan terakhir dalam ayat 21 menerangkan, oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Frasa oleh dorongan
berkonotasi pasif. Menyiratkan bahwa meskipun manusia yang menulis kitab suci, ada pengertian bahwa mereka itu pasif, dan bahwa Roh Kuduslah yang menuntun mereka dan membawa mereka, supaya kata-kata yang mereka gunakan merupakan kata-kata yang dimaksud oleh Allah. Kata dorongan digunakan juga untuk menggambarkan kapal yang ditiup layarnya oleh angin. Angin mendorongnya maju, seperti yang dapat kita jumpai dalam Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 15 dan 17. Meskipun nahkoda memandu kapal itu, tetapi sang anginlah yang menggerakkan kapal itu dan kemudian terus berlayar. Demikian pula halnya dengan penulisan kitab suci. Roh Kudus membawa para penulis Alkitab bersamanya, memastikan ketepatan mutlak dari bahan yang mereka catat. Mereka adalah orang-orang kudus milik Allah yang dipakai untuk mengerjakan kitab suci yang kita terima sebagai firman Tuhan. Mereka digerakkan oleh Roh Kudus di dalam apa yang mereka sampaikan sebagai pikiran dan kehendak Allah. Roh Kudus merupakan sang pelaku agung, sedangkan orang-orang kudus hanyalah alat di tangannya. Artinya, yang pertama, Roh Kudus mengilhami kepada mereka apa yang harus mereka sampaikan dari pikiran Allah. Yang kedua, dengan penuh kuasa Roh Kudus, Ia menggairahkan dan menggunakan mereka secara berhasil guna untuk mengatakan dan juga menuliskan apa yang telah Dia taruh di dalam mulut mereka. Dan yang ketiga, dengan sangat bijaksana dan hati-hati, Roh Kudus menolong dan mengarahkan mereka untuk menyampaikan apa yang telah mereka terima darinya, supaya firman itu benar-benar dapat terlindungi dari setiap kesalahan yang paling kecil sekalipun ketika mereka menyatakan apa yang mereka ungkapkan. Oleh karena itu, semua firman dalam kitab suci, yaitu Alkitab, harus kita terima sebagai firman dari Roh Kudus. Segala kejelasan dan kesederhanaan, semua kuasa dan kebajikan, semua keagungan dan kepantasan dari setiap firman dan pengungkapannya haruslah kita terima sebagai sesuatu yang berasal dari Allah. Karena itu, mari gabungkan iman dengan apa yang kita temukan di dalam Alkitab. Hargai, hormati, dan patuhi Alkitab sebagai kitab yang ditulis oleh orang kudus, diilhamkan, dipengaruhi, dan dibantu oleh Roh Kudus. Roh Kudus, sang inspirator utama para penulis Alkitab untuk menuliskan tulisannya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi ini melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami bahwa Alkitab yang saat ini ada di tangan kami itu bukanlah tulisan manusia belaka, tetapi itu adalah isi hati Bapa. Engkau sudah pakai anak-anak-Mu, para rasul, para nabi terdahulu untuk menuliskan apa yang menjadi pikiran-Mu, pikiran yang hendak Kau sampaikan kepada kami. Maka mampukanlah kami ya Bapa sebagai anak-anak-Mu di masa kini untuk menghargai Alkitab ini dan memandang Alkitab sebagai firman Tuhan. Ajar kami untuk rindu untuk belajar akan kebenaran firman-Mu setiap hari. Dan tidak hanya sekedar itu, tetapi kami juga bersemangat untuk melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami menjadi anak-anak-Mu yang suka belajar, tetapi juga suka melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, selamat mempraktekkan firman Tuhan. Tuhan memberkati.